pada pagi hari ini kita akan berbicara bagaimana saudara berjalan dengan Roh Kudus. Saudara, untuk berjalan dengan Roh Kudus kita tidak bisa cuma sekedar ke gereja dan kemudian berhenti sampai di situ. Saudara, perjalanan dengan Roh Kudus itu merupakan satu tingkat demi tingkat yang saudara dan saya harus lewati. Mari kita pertama kali buka di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Air sumber hidup. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, dikatakan ayat 37 pada hari terakhir, yaitu hari-hari ini saya percaya merupakan hari-hari terakhir sebelum Yesus datang ke dunia yang kedua kali. Saudara, dikatakan juga yaitu pada puncak perayaan. Saya percaya tahun-tahun ini akan menjadi puncak perayaan untuk kita menuai jiwa-jiwa. Saya percaya ini akan menjadi puncak perayaan di mana seluruh manifestasi Roh Kudus akan dinyatakan di tengah umatnya. Saudara, walaupun dunia sedang krisis seperti apapun keadaannya, saya percaya inilah puncak perayaan di mana sebenarnya saudara dan saya akan diberkati begitu rupa. Saudara akan naik dan tidak turun. Saudara akan dibuat berbeda sehingga orang berkata, sungguh ada Allah di tengah-tengah engkau. Amin. Saudara, kita sedang ada di dalam puncak perayaan pada hari-hari yang akhir. Dan pada saat itulah Yesus tahu bahwa yang memegang peranan pada puncak perayaan pada hari-hari terakhir adalah Roh Kudus. Saudara dan saya tidak akan bisa menangkap segala janji Allah. Saudara tidak akan bisa berjalan dalam kuasa. Saudara tidak akan bisa memiliki kekuatan untuk menghadapi gelombang dan tantangan kalau saudara tidak bergaul karib. Kalau saudara tidak mengerti bagaimana berjalan bersama-sama Roh Kudus. Kalau saudara tidak mengerti bagaimana saudara menyenangkan Roh Kudus dan tidak menyakiti dia, tidak menolak atau mendukakan dia, maka saudara tidak akan menangkap dan tidak akan bisa ikut berpesta dalam perayaan yang Allah sediakan buat kita semuanya. Nah, saudara, dikatakan di sini syaratnya bagaimana? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, yang pertama adalah haus. Banyak orang Kristen sudah kehilangan rasa hausnya kepada Roh Kudus. Saudara, sehingga akibatnya kita tidak pernah bisa menikmati apa yang Tuhan mau. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan seminar hidup sehat, saudara. Saudara, dan dia berkata, di Amerika Serikat itu ada banyak orang minumnya selalu Coca-Cola, saudara ya, atau minuman-minuman soda. Saudara, sehingga akibatnya kalau mereka meminum air bersih atau mineral water atau air putih biasa, mereka jadi mual, saudara. Mereka tidak bisa minum air biasa lagi. Karena sudah dari kecil, dari mungkin umur 3 tahun udah biasa minum Coca-Cola. Padahal akhir-akhir ini diselidiki bahwa Coca-Cola atau minuman bersoda lainnya itu membuat keropos tulang. Makanya zaman dulu ada banyak orang sehat sampai tua. Sekarang saudara banyak orang baru kesandung aja tulangnya sudah pecah. Ya, tulangnya sudah patah. Kenapa? Karena tulangnya itu banyak yang keropos. Kenapa bisa keropos? Disedot sebenarnya sama minuman-minuman, saudara. Ya, salah satunya adalah minuman yang bersoda. Tetapi yang juga menyedot itu kopi. Ya, kalau saudara tiap hari minum kopi, saudara ya, sampai udah tidak bisa lagi minum air kalau tidak pakai kopi, saudara ya. Nah, ini menyebabkan sebenarnya ada banyak hal yang tidak sehat di dalam tubuh kita. Dan dia berkata, saudara, itu semuanya jadi berubah. Orang jadi tidak suka yang sehat, tapi mencari yang tidak sehat, yang merusak. Dan bagaimana caranya supaya bisa kembali kepada selera, kepada kebiasaan yang sehat? Dikatakan puasa. Kalau saudara membuat puasa misalnya seminggu tidak minum Coca-Cola,
Ndak minum minuman bersoda, ndak yang manis, ndak minum kopi, pertamanya memang setengah mati. Ya, rasanya ndak enak, pengen saudara. Itu sebenarnya saudara sedang melepaskan kecanduan. Ya, di otak kita itu banyak sel-sel katanya saudara ya, dimana kalau misalnya kita mulai puasa, semua yang mengikat itu kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu dilepaskan. Nah, setelah itu saudara akan mulai bisa menikmati air yang sehat. Saudara, itu secara jasmani, tetapi itu kenyataan secara rohani. Saudara, ada banyak orang itu sudah kebiasaan meminum minuman rohani yang tidak sehat. Mereka lebih suka nonton TV berjam-jam. Karena itu kalau suruh duduk diam, tidak kuat saudara. Ya belum apa-apa, baru 5 menit udah kayak cacing kepanasan, mual. Ya. Kenapa? Karena udah biasa nonton TV yang seru. Dia bilang, kenapa ya kalau doa itu kok nggak seseru sama nonton TV. Saudara sudah biasanya nonton sinetron. Jadi baca Alkitab katanya, enggak seru, banyaknya lama ceritanya ya. Saudara, nah hal-hal seperti ini saudara. Demikian juga saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah roh penolong, betul? Tapi kita sukanya cari penolong yang kelihatan mata. Ya, yang jelas gitu loh, enggak suka sama Roh Kudus. Yang jelas itu siapa? Manusia, betul? Hamba Tuhan. Makanya kalau ada masalah, cepat-cepat teleponnya hamba Tuhan. Padahal dikatakan Roh Kudus itu diberikan sama kita untuk menolong kita dalam segala sesuatu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Padahal nonton televisi, saya berkata bukan kita tidak boleh nonton televisi, tetapi itu merusak tanpa sadar. Kemarin saya membaca sebuah buku tentang pornografi saudara ya. Dan dia berkata saudara, Playboy itu sekarang menjadi majalah yang dicetak terbanyak di Amerika Serikat. Keuntungannya saudara ya, setiap tahun itu 3 miliar saudara, dengan buku-buku semuanya yang pornografi. Dan mereka berkata saudara, orang yang membaca pornografi walaupun itu dalam bentuk yang sangat soft ya, tidak menarik ya, maksudnya bukan yang diekspos gila-gilaan ataupun yang menjijikkan, yang soft. Dan beberapa orang Kristen, pendeta atau hamba Tuhan ya, ikut menikmati itu dan berkata, belajar katanya ya. Saudara ya, anak-anak muda bahkan sekolah dipasang film seperti itu saudara, dengan istilah saudara, belajar supaya menjadi pecinta ulung katanya. Saudara, tetapi kemudian diambil datanya saudara, dan ini bukan data orang Kristen, ini data dunia. Dikatakan bahwa ternyata film-film itu mempunyai dampak yang sangat buruk. Dikatakan anak-anak setelah nonton itu, saudara, otomatis mencoba dan punya keinginan untuk mencoba. Saudara, bukan cuma itu saja. Dikatakan mereka yang nonton film dalam bentuk apapun seperti itu, mulai merendahkan wanita rata-rata. Ya, mereka mulai punya kecenderungan, saudara, untuk bersikap egois, saudara. Dan kemudian jatuh dalam masturbasi, dunia khayalan dan sebagainya. Ada begitu banyak saudara datanya, sampai saya tidak hafal saudara. Dan saya berkata benar, ada terlalu banyak yang merusak di sekitar kita. Dan kita tidak pernah belajar untuk meninggalkan itu. Kita begitu menyukainya, sampai-sampai saudara, kita tidak menyukai lagi yang murni dari Tuhan. Dan yang murni dari Tuhan, itu pada waktu saudara bergaul dengan Roh Kudus, saudara menyembah, saudara berdoa, saudara baca firman. Saudara, dan kalau kita kehilangan yang murni ini, maka sedikit demi sedikit dunia merusak kita. Saudara, banyak kali kita begitu ingin penghiburan dari manusia, nasihat dari manusia, padahal yang dari manusia itu terbatas. Kalau saudara terus mencari yang dari manusia, maka sekali lagi saudara akan kehilangan yang terbaik. Hari ini mari kita mengambil keputusan. Kalau saudara mau minum, pertama syaratnya harus haus. Beranikah saudara untuk mengambil puasa? Puasa bukan puasa makanan toh, tapi puasa dari film, majalah, ya, televisi. Beranikah saudara mengambil puasa, di mana saudara tidak mencari pertolongan manusia, tapi sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Saya tidak berkata bahwa itu mudah.
awal-awalnya akan sangat sulit, tidak mengenakan, dan tidak seru. Tetapi pada waktu saudara sudah mulai 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kita akan kembali mendapatkan haus kita akan Roh Kudus. Kita akan kembali mendapatkan kebiasaan yang baik. Dan saat itulah Alkitab berkata selanjutnya. 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran Roh Kudus. Yang kedua syaratnya adalah percaya. Anak-anak Tuhan seringkali ngomong aku percaya, padahal kita curiga sama Tuhan. Tadi pagi sebelum kesini saya ada konseling saudara pagi-pagi. Dan ini membereskan sebuah keluarga yang sedang mengalami dilema. Saudara dan suaminya itu berzinah dengan perempuan lain. Saudara, dan kemudian saya berkata kepada istrinya, Tante bisa percaya enggak sama Tuhan bahwa Allah sanggup untuk memulihkan keluarga ini? Jawabannya begini, saya berdoa ya, tapi Tuhan itu enggak nolong tuh. Ini sebenarnya percaya enggak saudara? Yang berkata saya sudah mengampuni, tapi kalau lihat muka dia kok kesel banget ya katanya. Ini ngampuni enggak? Saudara, dia berkata ya saya ini sudah menyerahkan ke Tuhan. Saya bilang, Tante bisa apa? Setiap kali Tante ribut sama dia, itu membuat dia tambah jauh, bukan tambah dekat. Bisa enggak Tante menyerahkan? Dia bilang bisa. Tapi setiap kali dia mau pergi, saya sudah curiga pasti ke perempuan itu. Katanya ya. Saya teleponin. Ya, saya kemudian rasanya udah panas dingin kalau dia pergi itu saya enggak bisa ngapa-ngapain, mondar mandir, kadang-kadang bisa mual, pusing, gregetan. Saya bilang itu belum meletakkan. Ya. Nah, inti dari semuanya itu kembali. Kalau saudara belum meletakkan, saudara belum mengampuni, saudara tidak taat kepada firman Tuhan, intinya apa? Tidak percaya. Karena Alkitab berkata kalau engkau percaya kepadaku maka engkau melakukan firmanku. Percayakah kita sungguh-sungguh pada Tuhan? Bahwa dia sanggup, bahwa dia memperhatikan, bahwa dia Allah yang peduli, dia mengerti kita. Percayakah kita bahwa keputusan dia yang terbaik? Saudara, saya melihat dalam hidup saya, saudara, pada waktu saya berusia 17 tahun, ayah saya berdoa, kemana saya harus sekolah. Kemudian Tuhan berkata, Belanda. Saat itu Belanda lagi kotor-kotornya. Ya, gereja itu kosong, isinya nenek-nenek, kakek-kakek. Saudara, dan pada waktu kita dengar Belanda, orang-orang mulai berkata, enggak salah, anak perempuan kamu taruh di Belanda, di negara yang begitu kotor. Saudara, seringkali tanpa sadar kita enggak percaya. Terus kita kemudian protes sama Tuhan dan kita berkata, Tuhan tahu enggak sih di Belanda itu sekarang dingin. Nanti kalau anakku ketinggalan, ya hilang imannya bagaimana? Kita pikir kita lebih tahu dari Tuhan. Saudara, tapi saya bersaksi bahwa pilihan Tuhan tidak salah. Melewati kedinginan, melewati saudara, segala tantangan pergumulan di Belanda. Saya dibentuk, saya dipoles, saya jadi seperti ini. Ada banyak anak Tuhan lagi. Kemarin ketemu orang konseling ke saya. Usianya sudah 40 dan belum dapat pasangan hidup. Kemudian dia berkata, saya bilang sama Tuhan, saya ini butuh sekali pasangan hidup. Saya dalam hati mikir, apa Tuhan tidak tahu ya kira-kira? Saya bilang, kenapa kamu tidak berkata, sudahlah kehendak Tuhan. Tidak bisa, Tuhan tidak tahu kalau saya ini tidak bisa hidup sendiri. Saudara, kira-kira Tuhan dengan saya lebih tahu siapa? Tuhan. Tapi jujur sebenarnya kita tidak percaya toh sama Tuhan. Kita tidak percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk hidupmu, untuk anakmu, untuk bisnismu, untuk masa depanmu. Kita berpikir Tuhan tidak mengerti. Kita pikir Tuhan tidak peduli. Kita pikir Tuhan itu terlalu jauh di sana dan terlalu sibuk sehingga tidak memperhatikan kita. Saudara, kalau kita mau hidup dan bergaul melihat kuasanya, mari kembali percaya kepada Tuhan. Bahkan saya ketemu dengan orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa atau berbuat kesalahan. Dan dia bisa berdoa 5 kali, 6 kali minta ampun.
Saya berkata, percaya Tuhan mengampuni dan melupakan. Dan dia berkata, tapi rasanya tidak enak. Kayaknya Tuhan belum benar-benar deh ngampuni saya. Tapi sebenarnya kita tidak percaya. Saudara, mari kita belajar percaya. Pada waktu Desember yang lalu, kami mengadakan retret untuk 1.000 orang. Dan sampai minggu-minggu yang mendekati retret itu, yang masuk itu uangnya cuma 50 juta. Saudara, secara manusia, saya berkata, Tuhan, ini mau nutup bayar pakai apa nanti? Saudara, memang retret itu kami katakan bayarnya terserah. Ya, karena kami tujukan bukan untuk orang-orang kaya, kami tujukan untuk anak-anak, untuk yang miskin, untuk mereka yang tidak punya uang dan sebagainya, yang tidak pernah ikut retret seumur hidup. Saudara, dan mereka bayar 1.000 perak, ada yang bayar 5.000, sedangkan satu orang seharusnya habisnya 200.000. Saudara, kami membutuhkan 500 juta, yang terkumpul baru 50 juta. Saudara, jujur kadang-kadang saya sedikit empot-empotan. Ya, kalau saudara berpikir bahwa iblis tidak tembak saya dengan perkataan, kalau kamu salah dengar. Nanti kalau Tuhan tidak tutup, kalau ternyata ini cuma perasaanmu, kalau imanmu tidak nyampe nanti gimana? Saudara, tapi saya belajar, Tuhan tidak pernah minta kita iman yang besar. Karena dia berkata iman sekecil biji sesawi saja cukup untuk memindahkan gunung. Betul? Saudara, Tuhan tidak pernah minta kita, saudara, melakukan sesuatu yang kita tidak bisa. Dan Tuhan tidak pernah, saudara, menyuruh kita tanpa dia bertanggung jawab untuk menyediakan semuanya. Saudara, dan 2 minggu kurang lebih sebelum retret itu berlangsung, seorang datang pakai mobil biasa, bukan orang yang super kaya. Saudara, dia serahkan cek buat saya dan dia berkata, Bu, tolong ditulis dengan jelas nama dan sebagainya, karena kalau jumlah besar membutuhkan konfirmasi. Saya pikir kalau jumlah besar itu 100 juta, 50 juta itu sudah besar buat saya. Tapi pada waktu saya buka isinya 500 juta. Itu saya lihat, saudara ya. Dan saat itu Roh Kudus langsung berkata, aku tidak butuh banyak orang untuk menggenapi rencanaku. Aku tidak butuh banyak hari-hari untuk menyelesaikan pekerjaanku. Aku tidak butuh orang-orang kaya. Karena kalau aku mau bertindak, aku bisa lakukan. Aku bisa menyelesaikan. Aku bisa buat mujizat. Amin. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan. Percaya saja, dia Allah yang baik, sangat baik, sungguh-sungguh amat baik. Percaya artinya melakukan. Percaya artinya menyerahkan. Percaya artinya mengampuni. Percaya artinya melepaskan. Percaya artinya bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saudara, selanjutnya dikatakan, maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, kalau kita mengalirkan aliran air hidup, Yeskiel dikatakan kemana air itu pergi, maka air itu membawa kehidupan. Bahkan ke tempat yang asin, maka itu menjadi tawar. Saudara, dikatakan di mana-mana air itu mengalir, membawa kehidupan. Dan di sepanjang sisi kanan dan kiri, maka ada pohon-pohon yang menghasilkan begitu banyak buah, dan daunnya itu dipakai untuk obat. Saudara, itu semua seharusnya terjadi di dalam hidup kita dan sekitar kita. Kalau dari dalam hidup kita mengalir aliran-aliran Roh Kudus, maka kita akan menikmati buah-buah yang manis. Amin. Kemanapun kita pergi akan membawa kehidupan. Artinya kalau rumah tangga kita sudah mau mati cintanya, begitu keluar aliran-aliran air hidup, maka saudara, cinta yang mati akan menjadi hidup. Kalau ada pabrik yang bangkrut, saudara, kalau saudara ini penuh aliran-aliran air hidup, maka saudara masuk ke pabrik itu akan menjadi diberkati, bahkan sangat berhasil. Saudara, kalau saudara penuh dengan aliran-aliran air hidup, saudara buka warteg aja saudara bisa kaya raya. Percaya nggak saudara ya? Saudara, karena saudara penuh dengan aliran-aliran air hidup.
Saudara, kalau saudara mempunyai masalah, misalnya ada anakmu yang sakit, ya, atau saudara ada cucumu atau ada mertua, seharusnya kalau kita penuh dengan aliran-aliran air hidup, kemana kita pergi? Kita membawa kehidupan, kita membawa kesembuhan. Saudara, sekali waktu seorang ibu, saudara, bersaksi, dia sakit gigi, sakit yang parah. Kemudian dia pergi ke dokter gigi dan dokter gigi berkata, wah bu, tidak bisa. Ini sel-sel syaraf ibu di gigi sudah mati. Ya, ibu mesti dicabut, mengalami banyak sesi senu benda behandeling atau apalah namanya, saudara ya. Kemudian saudara, dia berkata baru saudara ibu akan bisa sembuh. Saudara, dan ibu ini ibu yang tidak punya uang. Dia tanya, berapa proses semuanya penyembuhan? Dia bilang dari awal sampai akhir bu, ya karena ini banyak yang mati katanya ya, sel-sel syarafnya, giginya sudah pada goyang dan sebagainya. Kira-kira, tapi ini minimalnya 1,5 juta. Wah, ibu ini udah lemes, saudara ya. 1,5 juta, tak bisa, dia tidak punya uang. Kemudian saudara, ibu ini bilang, oh ya sudah dok, saya pulang. Sampai pulang dia di rumah doa, nangis, Tuhan ini cekot-cekot terus, ini gimana? Sakit sekali. Dan kata dokter ini bisa membusuk, bahkan bisa sampai membuat saya mati kalau tidak diobati. Dan kemudian dia berkata, Tuhan kasih jawaban. Tuhan kasih ayat ini. Dari dalammu akan mengalir aliran-aliran sungai air hidup. Wah, dia loncat dan dia berkata, amin. Ya, kalau ada kehidupan di dalam hatiku, maka semuanya akan hidup. Tidak ada sel-sel gigi yang mati, karena akan hidup. Saudara, dia mulai memperkatakan itu dalam nama Yesus, gigi hidup-hidup karena mengalir dari dalam hati, mengalir sampai ke gigi, sampai kemana-mana. Saudara, sehari tetap cekot-cekot. 2 hari tetap cekot-cekot. Nah, kalau saudara dan saya kira-kira bagaimana? Ke dokter, menyerah, menangis, berhenti percaya, atau terus? Yang hebat dari ibu ini, saudara, dia terus mengatakan. Dia berkata, sehari bu saya bisa mengatakan ayat ini 50 kali. Pertama itu cuma di otak bu, lama-lama di mulut loncat kebiasaan. Nah, tapi tiba-tiba bu itu turun di hati, kayak mantep gitu loh katanya ya. Terus sepertinya meledak. Saya punya iman, nangkap di yes, selesai. Dan dia berkata benar. Sejak itu turun sampai ke hati. Dan hati saya seperti meledak. Ya, tidak lagi ada sumbat-sumbat, ada banyak sumbat yang membuat orang Kristen itu tidak bisa mengalami hal ini. Itu kepahitan, tidak percaya, kemalasan, nah ya, banyak saudara. Mungkin saudara sumbat kekecewaan, sumbat menghakimi orang lain, itu godnya mampet, saudara. Sehingga akibatnya tidak bisa keluar. Dan dia berkata begitu, dia mengatakan firman. Karena firman itu punya kuasa yang dahsyat. Alkitab berkata firman itu seperti pedang bermata dua, tetapi di ayat lain dikatakan firman itu juga seperti palu godam. Artinya kalau ada yang mampet dihancurkan, brak, saudara, seperti palu. Supaya terjadi terobosan di dalam hidup kita. Nama Tuhan adalah El Ferazim. Artinya Allah yang membuat terobosan. Saudara, dalam hidup ini, saudara perlu buat terobosan. Dan terobosan yang pertama adalah hatimu. Saya melihat kenapa puluhan orang Kristen persoalannya tidak pernah selesai hari demi hari. Karena di dalam hatinya terlalu banyak batu. Di dalam hatinya terlalu banyak saudara sumbat. Yang tidak pernah membuat air itu bisa mempengaruhi hidupnya, sekitarnya, masalahnya, keluarganya. Saudara, dan pada waktu dia merasakan ledakan itu, dia sembuh total. Sembuh total. Sampai saat ini, 2 minggu yang lalu saya baru bertemu dengan dia dan dia berkata, tidak ada masalah kok bu dengan gigi saya. Ini sudah 3 tahun yang lalu dan saya tetap sehat. Padahal dokter berkata akan membusuk, akan begini. Ya. Dia berkata, saya tahu dokter itu benar, tetapi saya tahu Allah punya jalan keluar untuk setiap masalah kita. Nah, tidak berhenti sampai di sini.
Kita sekarang mari buka saudara di dalam Efesus 5 ayat 18b. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, kalau yang pertama tadi bicara soal Roh Kudus yang dilambangkan seperti air. Ya, air itu selalu cirinya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Betul? Saudara, karena itu untuk saudara benar-benar bisa merasakan pekerjaan Roh Kudus yang bermanifestasi seperti air, syarat awal adalah rendah hati. Kalau saudara mempunyai kesombongan, setiap kali dengar firman Tuhan, saudara berkata udah tahu. Ya. Oh, ini cocok buat dia, cocok buat dia, tidak pernah cocok buat kita. Ya. Saudara, kesombongan rohani itu akan membuat saudara tidak akan pernah menikmati pekerjaan Roh Kudus seperti air. Membersihkan, menyegarkan, menyembuhkan, menyehatkan. Saudara, itu fungsi Roh Kudus sebagai air. Dia akan memberi kehidupan. Karena manusia hidup ini 70% daripada tubuh kita terdiri daripada air. Saudara, kalau kita tidak punya Roh Kudus yang berfungsi sebagai air, kerohanian kita akan mati. Cepat atau lambat kita akan mati berlahan-lahan. Nah, tapi sekarang yang kedua, Alkitab berkata, tidak cukup cuma kenal Roh Kudus seperti itu. Tidak cukup engkau cuma belajar percaya, ya, belajar rendah hati, belajar untuk saudara membereskan setiap bongkahan-bongkahan di dalam hatimu. Dan dikatakan sekarang hendaklah engkau penuh dengan roh, supaya engkau jangan mabuk karena anggur, tetapi karena Roh Kudus. Nah, saudara, saat ini Allah mau supaya kita menikmati Roh Kudus. Ya, kalau saudara ada orang yang suka anggur, ya saya termasuk orang yang suka anggur, saudara. Saya sekolah di Belanda dan mulai dari saya belajar minum setiap kali habis makan steak, saudara ya. Kita selalu minum wine, saudara. Dan saya mulai merasakan anggur yang enak itu kayak apa, saudara. Mulai merasakan jenis-jenisnya wine, saudara. Ya, terus kemudian berapa orang mulai berkata, "Enggak boleh." Kata siapa tidak boleh? Alkitab berkata, Paulus berkata, minumlah sedikit anggur, itu baik untuk pencernaan. Saudara, bahkan sudah diselidiki, saudara, anggur-anggur yang bersih, yang kualitas bagus, saudara, pilek, batuk pun bisa sembuh karena anggur. Karena di dalam anggur itu ada antibiotik, saudara. Tapi jangan mabuk, saudara ya. Kalau mabuk itu sudah kena yang namanya roh perbudakan. Saudara, kalau sampai minum anggur sampai saudara terus jadi ketawa-ketawa sendiri, pusing, teler, saudara ya. Ini namanya sudah diperbudak, saudara. Sudah dikuasai, saudara sudah memasukkan diri dalam belenggu iblis. Nah, tapi kalau minum sedikit, saudara, itu baik, itu sehat ya. Pada dosis-dosis yang tertentu, anggur itu mempunyai khasiat yang sangat banyak untuk membersihkan semua pencernaan kita, untuk melarutkan lemak dan sebagainya. Nah, saudara, tapi balik. Nah, saudara, kalau kita minum anggur itu sebenarnya bukan untuk saudara, ya, bukan kayak minum air, tetapi kita harus belajar menikmati. Kalau saudara lihat orang yang biasa minum wine, tidak cuma gelak begitu kan, ya, gini dulu, dicium, ya, dia punya menikmati. Nah, banyak anak Tuhan ini tidak pernah belajar menikmati Roh Kudus. Mereka tidak pernah belajar, saudara, untuk mengenal kepribadiannya dan berjalan dengan dia. Mereka pikir Roh Kudus cuma sebagai penolong. Setiap kali kepepet baru bilang, tolong Roh Kudus, kamu maunya apa sih? Selesai, amin. Ya. Saudara, kalau saudara belajar menikmati Roh Kudus, maka dia adalah pribadi yang paling luar biasa. Dia pribadi yang membawa keintiman. Dia pribadi yang membawa sukacita. Dia pribadi yang membawa saudara pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Saudara, kalau saya masuk dalam hadirat Tuhan, saya mulai nyanyi, nyembah Tuhan di kamar. Kemudian saya mulai bilang sama Roh Kudus. Kadang-kadang saya nggak nyanyi di kamar. Kadang-kadang saya ambil waktu jalan-jalan di taman, saudara ya. Dan saya mulai berdoa. Saya bilang, Roh Kudus, ajari aku. Kemudian Roh Kudus mulai mengajar banyak hal. Salah satu contohnya dia berkata, kamu lihat tanaman itu. Pada waktu itu saya lihat bunga, ya, saya lagi senang bunga. Terus kemudian Roh Kudus berkata, lihat, ada bunga mawar,
Dia berdiri sendiri, ya, gagah tapi indah, tapi ada durinya. Ya, banyak orang kayak begitu, ya, mempesona, kuat, cantik, tampan, indah, tapi orang begitu pasti ada durinya. Ya. Dan Tuhan berkata, tapi kamu lihat bunga melati, bunganya sederhana, putih, celek, tapi baunya harum sekali. Sebagian orang seperti itu. Pelayanannya tidak pernah spektakuler. Pelayanannya begitu sederhana. Bahkan mungkin orang tidak akan pernah melihat pelayanannya. Tetapi membawa harum yang begitu rupa di hadapanku. Kata Roh Kudus, kamu lihat anggrek, bunganya unik, tahan lama. Ada orang-orang yang kayak begitu loh. Pelayanannya monoton gitu terus. Ya, misalnya dari 3 tahun yang lalu cuma nyambut tamu senyum, ya. Tapi tidak pernah terlambat, tidak pernah ngeluh, setia. Ya. Ada yang mungkin pelayanannya cuma ngetik, ya, setiap minggu ngetik, saudara. Ya, pelayanannya unik, khusus, dia tidak bisa banyak hal, tapi setia. Aku menghargai mereka. Bukan karena pelayanannya yang begitu indah tok kayak bunga mawar. Tapi aku juga menghargai orang-orang yang bisa setia. Punya keunikan tersendiri. Walaupun tidak berbau apa-apa. Saudara, dan Tuhan bisa terangkan banyak hal. Sampai saya itu terpesona. Saudara, Tuhan bisa terangkan soal dari rumput sampai daun. Sampai pohon. Dan dia berkata itulah kehidupan. Saudara, kalau engkau belajar dengan Roh Kudus, engkau sangat luar biasa. Engkau akan tahu bahwa dia itu Allah yang sangat manis, sangat intim, romantis sekali. Saya kalau mau cerita itu, aduh luar biasa saudara, luar biasa. Roh Kudus itu tidak pernah lupa ya akan ulang tahun kita, akan peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup kita. Orang lain bisa lupa, ya, tapi Roh Kudus tidak pernah lupa. Saya berkata, aduh Tuhan, kenapa banyak anak Tuhan tidak kenal engkau ya, semanis ini. Saudara, anak saya meninggal 2 tahun yang lalu. Saya rasa banyak orang yang lupa, dan bahkan saya pun tidak terlalu ingat, saudara. Tahun pertama, ya, tahun lalu, saudara, tahun pertama setelah setahun, persis pada hari anak saya meninggal, Tuhan gerakkan seseorang kirim bunga mawar. Orang itu lupa mungkin. Dan tidak tahu apa-apa, tapi dia kirim bunga mawar besar. Dia bilang, Tuhan gerakkan saya kirim engkau bunga mawar. Saya tidak tahu kenapa. Ya, ada beberapa juga yang kirim bunga kecil karena dia ingat. Tapi ada yang kirim karena tidak tahu. Dan pada waktu saya lihat itu, saya berkata, Tuhan, apa maksudmu? Tuhan berkata, bukankah tahun lalu hari ini anakmu meninggal? Engkau bersyukur dan tetap mengasihi aku. Itu keremukan hatimu tetap menjadi korban yang indah di hadapanku. Saudara, kemudian pas hari di mana anak saya dikubur. Saya waktu itu datang, itu tahun lalu saudara. Itu hadiah Roh Kudus tahun lalu. Saudara, saya datang ke kebaktian. Tahunnya yang memimpin pujian Jeffrey S. Chandra. Tiba-tiba saya duduk, Roh Kudus berkata, itu kan pemimpin pujian favorit yang kamu suka. Aku sediakan buat engkau. Saya senyum aja saudara ya. Dan yang lebih dahsyat lagi, semua lagu yang dia nyanyikan adalah semua lagu yang Tuhan berikan pada waktu saya dalam penderitaan. Pada waktu saya menunggu anak saya dan hati saya benar-benar sedih. Ya, semua lagunya yang waktu itu Tuhan berikan diulang semua sama Jeffrey. Dia tidak ada satupun lagu gembira. Semua lagu penyembahan dari awal sampai akhir, saudara. Dan saya tanya sama dia, kenapa kamu pilih lagu-lagu itu? Tidak tahu. Tapi waktu saya berdoa tadi, Tuhan jelas kasih lagunya ini. Salah satunya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Dia berkata, pokoknya Tuhan suruhnya nyanyi lagu ini. Ya udah, saya nyanyi lagu ini. 1,5 jam, dan saya belum pernah dia mimpin pujian 1,5 jam. Saudara, biasanya dia mimpin pujian itu cuma 3/4, apalagi kalau saya yang khotbah. Dia tahu bahwa saya bisa khotbah panjang, saudara.
Karena itu dia kalau kami teman dekat saudara ya, dari SMP saya kenal dia SMA, saya SMP, kami kenal dia. Jadi kami satu sama lain saling tahu lah. Ya, dia selalu bilang, lu mau khotbah panjang nggak hari ini? Misalnya ya, dia suka bilang begitu. Hari itu dia nggak nanya, 1,5 jam. Saudara, saya berpikirnya orang lupa kali ya kalau saya mau khotbah. Saya bilang, tapi semua lagunya itu memberkati saya. Tuhan berkata hari ini harusnya kamu nggak usah khotbah. Biarkan dia memberkati melayani engkau. Saudara, saya nangis terus dalam hadirat Tuhan. Ya, karena dia begitu Roh Kudus, begitu lembut semua dia berkata. Biar ini menjadi nostalgia antara aku dengan engkau. Saudara, itu 2 tahun yang lalu. Dan saya pikir, ya kalau setahun Tuhan masih ingat lah ya. Tapi kalau 2 tahun, dia kan harusnya terlalu sibuk untuk ngurusin saya sendiri. Harusnya dia bisa ngurusin begitu banyak anak Tuhan. Dan mungkin dia berkata, sudah 2 tahun, kamu juga sudah lupa, udah gak apa-apa, udah beres. Saudara, tahun ini, persis di hari anak saya meninggal, Tuhan kasih bunga mawar. Ada lagi yang kirim. Dan Tuhan berkata, aku gak lupa kan. Karena aku tetap Allah yang begitu indah dalam hidupmu. Saudara, kemudian pas hari anak saya dikuburkan, seseorang telepon dan dia juga tidak ingat. Dia berkata, Bu, tadi pagi saya berdoa dan saya terima sebuah penglihatan. Dia berkata, saya lihat Ibu Iin lagi berdoa dan saya lihat Levi, itu sudah besar Bu, datang bawa balon. Bawa balon 7, bawa agenda. Dan dia berikan dan dia berkata, Mama, aku sayang Mama, selamat melayani. Dan dia pergi. Saudara, saat itu saya kaget sekali. Dia bilang, Ibu Iin kenapa ya? Apalagi sedih. Kok bisa Tuhan kirim penglihatan itu? Saya berkata, kamu tidak tahu kan? Ini hari di mana anak saya dikuburkan 2 tahun yang lalu. Saudara, dia bilang, oh pantas. Kalau Tuhan kasih penglihatan itu ke saya, ya, maka orang bisa berkata, ya karena kepengen ketemu, ngada-ngada, saudara ya. Tapi Tuhan kasih penglihatan ke orang lain dan saya tahu persis apa artinya. Saudara, saya membutuhkan 7 hal, saudara, ya. Dan itu saya membutuhkan sesuatu yang mujizat untuk membawa saya naik. Ya, iman saya naik apa? Saya membutuhkan 7 hal. Ini rahasia antara saya dan Tuhan. Dan Tuhan jawab dengan 7 balon. Tuhan kasih itu jelas. Yang kedua, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, batalkan semua planningku kalau ini bukan kehendak-Mu. Aku minta petunjuk-Mu. Aku minta waktumu. Aku minta rencanamu. Karena saya tahu ini tahun yang berat kalau tidak dengan Tuhan. Tapi bersama Tuhan kita akan buat terobosan tahun ini. Perkara-perkara yang besar. Tahun ini saya harus membangun sekolah mulai dari TK sampai SMA. Dan untuk itu semua terjadi, saudara, kami membutuhkan dana 8M. Saudara, dan saya berkata saya tidak punya donatur tetap. Saya tidak punya, saudara, jemaat yang seperti ini. Jemaat saya 5.000, tapi kami yang memberi mereka, bukan mereka yang memberi kami. Saudara, kami tidak punya, saudara, yang namanya surat-surat iman atau janji-janji iman. Atau saudara, rekan-rekan sepelayanan yang berjanji mendukung pelayanan kami rutin. Tidak ada. Saya benar-benar cuma mengharapkan Tuhan dan saya berkata, Tuhan, Maret mulai bangun. Untuk pembukaannya saja butuh 500 juta. Itu hanya untuk nguruk, untuk sebagainya. Dan saya berkata, sekolah harus selesai. Karena mau tidak mau kami harus mengajukan izinnya dan sebagainya. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, secara manusia saya tidak tahu. Ada 7 hal yang saya butuh. Dan Tuhan berkata, aku sudah sediakan. Lewat balon itu saya tahu, balon itu lambang pesta. Balon itu bisa terbang ke atas, teman saya bilang itu balon-balon gas. Dan saya tahu artinya. Tuhan berkata, jangan khawatir, pesta akan tetap terjadi. Semua yang kau butuhkan untuk menaikkan imanmu akan aku berikan. Saudara, yang kedua, dia kasih agenda. Dan saya tahu maksud Tuhan. Tuhan berkata, jangan khawatir. Agenda yang kau jalani saat ini, hari-harimu, itu sudah aku tentukan. Aku beri engkau agenda petunjuk untuk engkau menyelesaikan dengan tepat. Saudara, saya nangis dan saya berkata, Tuhan, Engkau Allah yang sangat romantis.
Kau berikan jawaban tepat di hari anak saya meninggal. Dan kau berikan dia yang datang seolah-olah untuk mengingatkan bahwa aku tetap mengingat apa yang pernah engkau berikan. Saya tidak berkata bahwa anak saya sebagai korban, tidak. Tapi yang Tuhan lihat korbannya, saudara, adalah hati yang remuk dengan ucapan syukur. Karena itu apapun yang saudara sedang alami saat ini, saudara mungkin mengalami pabrikmu yang dihancurkan, dan kalau engkau bisa mengucap syukur, beriman, tetap setia, saudara, itulah korban yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, mari nikmati Roh Kudus sampai engkau cinta dan tambah cinta dan tambah cinta. Kalau saudara belum pernah merasakan keintiman, maka saudara berkata hari ini, Roh Kudus buat aku jatuh cinta, buat aku begitu intim dengan engkau, buat aku begitu luar biasa. Oh saudara, kalau saudara, saya mau saksikan bisa sepanjang malam saya cerita tentang manisnya, intimnya Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu Tuhan suruh saya puasa Daniel, cuma sayur, buah, dan kemudian makanan yang nasi enggak, saya cuma ambil puding, saudara ya, puding, makanan yang berserat cuma itu, saudara, dan itu selama seminggu. Saudara, hari pertama saya melakukan, ada orang kirim jus tanpa orang itu mengerti, kirim jus persis seperti yang saya mau, dan dia berkata, saya enggak tahu kenapa Tuhan suruh bikinkan Ibu Iin jus banyak, ya. Saudara, saya berpikir Tuhan kau itu baik. Hari kedua ada orang kirim puding buah. Cuma dia bilang, Tuhan bilang tidak boleh pakai apa-apa, cuma boleh agar sama buah, dan ini yang saya berikan. Sampai saya berpikir, Tuhan, engkau kok begitu romantis, begitu detail sekali. Dan Roh Kudus berkata, engkau kan taat kan? Aku sediakan, karena aku Allah yang mengasihimu. Mari jalan dengan Roh Kudus, saudara, dan jangan percaya kalau ada anak emas di dalam kerajaan Allah, atau ada anak emas buat Roh Kudus. Apa artinya? Saya tidak spesial. Setiap dari kita spesial. Amin. Masalahnya, apakah saudara mau mencarinya, mengejarnya, berjalan bersama dia sampai saudara menikmati keintiman itu. Yang ketiga, mari kita lihat. Tidak cukup sampai di situ. Kita baca, saudara, di dalam Roma 8 ayat 5 sampai dengan 7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, gereja pada saat-saat ini banyak berusaha menggantikan kemuliaan Tuhan dengan sesuatu yang dari daging, dan itu tidak pernah berhasil. Salah satu contohnya, saudara, bilang supaya jemaat rame, kita bikin acara yuk, ya, bakar jagung, barbecue. Saudara, kemuliaan Allah lah yang membawa orang-orang itu untuk datang, betul? Kemuliaan Allah lah yang membuat orang bertobat. Kemuliaan Allah lah yang membuat orang menikmati, saudara, dan bukan barbecue. Saudara, saya berkata bukan berarti saudara tidak boleh buat barbecue sama-sama loh. Bukan. Kalau saudara buat barbecue, ya mari nikmatilah daging yang enak, ya, kekeluargaan yang baik. Tapi jangan pernah coba pakai barbecue untuk memenangkan jiwa. Karena itu sama dengan memberikan api asing di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu ceritanya, Nadab dan Abihu berusaha memberikan api asing di hadapan Tuhan, dan Allah menyambarnya dengan api. Ada banyak pendeta, saudara, dia pakai slide, pakai bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Yunani, dan dia berkata, ya saya mau khotbah intelektual mungkin, supaya ada banyak orang terpukau dan mereka akan mengalami kemenangan. Saudara, kamu bisa khotbah dengan bahasa apapun, tanpa urapan Allah, tanpa roh di dalamnya, itu tidak akan pernah mengubah orang. Tetapi jangan dibalik. Kalau gitu khotbah asal-asalan aja ya, terserah Roh Kudus. Tidak bisa. Kita menyiapkan yang sebaik mungkin, belajar sebanyak mungkin, tapi mengertilah bahwa itu pekerjaan roh dan bukan karena kita. Saudara, ada banyak orang tanpa sadar yang menggantikan kemuliaan Tuhan di dalam pabriknya, dalam keluarganya.
Dengan program-program yang mereka pikir baik, saudara. Mereka berpikir, ya untuk anaknya umur sekian harus sekolah, masukkan sekolah yang terbaik, kalau perlu di luar negeri. Dan mereka tidak tanya Tuhan. Saya ketemu dengan orang yang menyekolahkan anaknya di luar negeri sejak umur 12 tahun. Dan mereka pikir itu membawa kebaikan. Sekarang anaknya stres, gila karena kekurangan kasih. Apa yang salah? Apakah sekolah di luar negeri salah? Tidak. Tapi karena itu program manusia dan bukan program Tuhan. Masalahnya, apakah kita hidup oleh roh? Roh lah yang menggerakkan kita. Roh lah yang membuat kita bicara. Roh lah yang membuat kita mengambil keputusan di pabrik. Roh lah yang menentukan pendidikan anak kita. Roh lah yang membuat kita melayani. Atau saudara, hanya sekedar kebiasaan, rutinitas, dan keinginan manusia. Dan berapa banyak orang, saudara, memimpin pujian dengan sangat baik, dengan suara yang bagus, tapi tidak pernah mengisi hati dan jiwa orang. Kenapa? Karena mereka tidak hidup oleh roh, tapi dari daging. Dari dagingnya. Dan dikatakan jelas, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah kalau kita hidup dari daging. Saudara, saya belajar dalam hidup ayah saya, ya. Ayah saya ini menurut banyak orang pendeta paling nyentrik dan paling unik, ya. Dan itu saya rasa benar. Saudara, pada waktu zaman saya kecil, semua anak pendeta, ya saya kenal dong dengan banyak anak pendeta yang sama-sama dengan saya. Semua anak pendeta itu tidak boleh nonton film-film yang aneh-aneh, ya, apalagi film silat, film segala macam, tidak boleh, saudara, ya. Mereka harus ke gereja seminggu berapa kali, saudara. Saudara, dan cuma ayah saya yang membolehkan. Karena itu teman-teman saya yang sesama anak pendeta berkata begini, "Papi lu gila juga ya," katanya gitu ya. "Masa anaknya pendeta dia nemenin cari film silat kalau liburan?" Saudara, saya tidak berkata bahwa anak saudara suruh kasih film silat, enggak loh ya, jangan dibalik ya. Tapi ayah saya belajar menanyakan kepada Tuhan dalam setiap keputusan. Saudara percaya tidak percaya? Saya belajar tentang karakter, tentang sifat, tentang ketekunan di dalam Tuhan banyak lewat film silat. Aneh kan? Saya seringkali nggak tahu bagaimana saya nonton film silat dan Tuhan bilang, ya, lihat tuh, yang sombong pasti ilmunya pendek, cetek. Yang kelihatannya diem, tenang, ya, nggak ada papanya, kayak pengemis ilmunya tinggi. Orang Kristen juga gitu, yang banyak koar-koar, kelagaknya kayak bintang, ya cetek, kata Tuhan ya. Tapi yang diam, tenang, ya, tinggi ilmunya, kata Tuhan. Saudara, saya lihat bagaimana, saudara, orang-orang silat itu, saudara, dia dibebani, saudara, untuk misalnya buat loncat, ya, latihannya di Shaolin, kakinya itu dibebanin sama besi, nggak tahu lah besi apa. Pertama kali buat lari kesakitan luar biasa. Buat jalan aja sakitnya. Sampai kadang-kadang nangis-nangis. Tapi kemudian pada waktu itu dilepas. Ya dia mulai biasa kan. Bisa jalan, bisa loncat, bisa segala. Waktu dilepas, tinggi sekali. Tuhan berkata, lihat, aku perlu membebani engkau dengan banyak hal. Sekarang kamu nangis. Tapi sekali waktu engkau akan lihat. Engkau punya kekuatan lebih dari orang lain. Engkau akan loncat lebih tinggi dari orang lain. Karena setiap beban yang kuberikan itu membangun, mendidik, mendewasakan. Aneh kan? Saya belajar banyak dari film silat, saudara. Sampai saya berpikir, kok bisa ya? Karena ayah saya berkata, apapun yang kau lakukan. Saudara, pada suatu saat saya berkata sama ayah saya, "Pak, semua teman-teman lain ke diskotik. Saya mau ke diskotik." Ayah saya bilang, "Ya nanti saya tanya Tuhan." Dan dia bilang, "Enggak apa-apa, Pak anterin kamu ke diskotik." Wah, teman hamba Tuhan lebih bingung lagi. Katanya itu anak hamba Tuhan dianterin ke diskotik katanya. Papanya ngawur kali ya katanya. Saudara, dan ayah saya mengantarkan ke diskotik. Baru sampai, terus dia pulang, drop. Baru sampai, saudara, saya itu kepala saya berdenyut-denyut. Ya, masuk ke dalam jedar-jedar, saya tidak bisa nikmati. Saya rasanya seperti ikan keluar dari air. Saya merasakan udara itu begitu pengap, saya tidak bisa nafas. Saudara, akhirnya setengah jam saya tidak tahan, saya keluar dan saya bilang, "Tuhan, ada apa dengan saya?" Tuhan berkata, "Lihat,
seumur hidupmu engkau tinggal dalam hadirat Allah, engkau tidak mungkin bisa keluar. Engkau rasakan yang dunia, ini loh dunia, tidak ada yang baik kan, tidak ada yang kamu bisa nikmati. Engkau hanya bisa menikmati di dalam aku. Saya telepon ayah saya bilang gini, nih saya baru nyampe, kamu suruh balik lagi jemput kamu. Iya Pak, tidak tahan aku di sini. Dan sampai sekarang orang berkata sama saya diskotik itu bagus, kepap bagus. Saya bilang percuma lah. Saya sudah coba enggak cuma sekali, 2-3 kali. Saya enggak tahan kok saudara. Saya enggak tahan. Saya tahu itu bukan dunia saya, bukan habitat saya, bukan tempat di mana saya hidup. Saudara, kalau engkau belajar membesarkan anak dari roh, karena tuntunan roh, mungkin orang berkata aneh, tapi engkau akan melihat bagaimana roh itu membawa kehidupan. Ya. Sekali lagi jangan terus bilang sama anak saudara, ayo ke diskotik gitu ya. Jangan dibalik saudara ya, jangan dibalik saudara, jangan dibalik. Ya. Saudara yang saya mau tekan, kalau anak saudara tidak pernah hidup di dalam roh, anak saudara tidak pernah kenyang dengan kebaikan Tuhan, anak saudara tidak pernah punya keintiman, saudara taruh di diskotik, dia suka di situ, hidup di situ. Saudara, jangan dibalik. Tapi di rumah kami begitu penuh dengan suasana roh. Dan dari kecil saya nafas saudara. Dan begitu dekat dengan roh. Membuat saya tidak bisa hidup di luar itu. Saudara, karena itu saya berkata, mari hiduplah di dalam roh. Maka engkau akan bertumbuh. Engkau akan memiliki kehidupan yang sebenarnya. Engkau akan memiliki sukacita. Tapi tidak cukup sampai sini. Ada 2 hal lagi. Saudara tahu Galatia 5 ayat 22, ya tidak usah dibuka, yaitu buah roh. Saudara, sampai kita sudah mulai hidup dengan roh, semua putusan karena roh, saudara, itu harus diwujudkan di dalam buah roh. Harus ada buah roh. Ada seseorang yang meninggal, omanya, dan ada anak kecil saudara yang mendapat penglihatan. Dia lihat dengan mata terbuka bagaimana omanya dibawa Tuhan ke surga. Dan sampai di surga dikasih rumah yang bagus sekali. Padahal omanya ini bukan hamba Tuhan. Omanya ini bukan penginjil, bukan pendoa, bukan. Omanya ini cuma orang biasa-biasa. Ya, yang membesarkan cucunya dengan baik. Dan dia bilang malaikat itu punya rapot sama oma. Dan pada waktu dilihat catatannya, itu isinya kesabaran, ada nilainya. Kelemah lembutan, ada nilainya. Penguasaan diri, ada nilainya. Pengampunan, ada nilainya. Dan karena nilainya bagus semua, saudara ya, dia dapat rumah yang bagus. Saudara, ada banyak orang berpikir, kalau saudara ke surga, Tuhan akan tanya begini, berapa jiwa yang kau menangkan? Nah, Tuhan akan nanya, berapa banyak sumbangan yang kau berikan? Nah, saudara, yang dicatat di sana itu buah rohmu, bukan pekerjaan. Karena itu kalau pekerjaan lahir tanpa yang di dalam. Alkitab berkata bahkan kau menyerahkan dirimu untuk dibakar tanpa kasih, semuanya adalah sia-sia. Dan ini saya paling ingatkan buat hamba Tuhan seperti saya. Saya sering berkata sama diri saya sendiri, Iin, jangan melayani karena rutinitas. Jangan pernah melayani karena kewajiban. Jangan pernah melayani karena duit. Banyak ambil untuk memeriksa hatimu. Karena pelayanan dari buah roh menghasilkan buah roh. Dan buah roh ini harus dinikmati oleh banyak orang. Ya, terutama oleh orang yang paling dekat dengan kita. Amin. Ya, kalau pembantu kita berkata, aduh nyonya saya cerewetnya, minta ampun, hati-hati saudara. Jangan-jangan sampai di surga Tuhan bilang sorry, gak masuk cerewet. Makanya ya, saudara hati-hati, enggak sih, Tuhan enggak sekejam itu, enggak, saudara ya. Ini cuma hati-hati, saudara. Ada penglihatan lagi, ada seorang hamba Tuhan, saudara. Dia antre mau masuk ke surga. Dan kemudian malaikat Tuhannya bilang, sorry, namamu enggak ada. Wah, dia meledak ngamuk di situ. Bagaimana mungkin saya tidak ada? Saya ini hamba Tuhan, di sini punya pelayanan begini. Itu tuh di depan jemaat saya. Kenapa tadi dia bisa masuk? Katanya ya. Itu pada jemaat saya tidak ngapa-ngapain, cuma duduk di kebaktian, katanya. Saya yang pendetanya tidak masuk. Malaikatnya senyum dan berkata begini, tuh kan penyakitmu kumat lagi.
marah, sombong, dan yang berpenyakitan tidak boleh masuk surga. Saudara, dan hamba Tuhan ini tidak dibuang ke neraka, tidak. Ini seorang hamba Tuhan yang melihat dan dia berkata, dia lihat hamba Tuhan itu masuk di satu tempat pengasingan. Dan Tuhan berkata, engkau harus disembuhkan dulu. Engkau harus dididik ulang. Engkau harus belajar kembali. Baru engkau boleh masuk dalam kerajaan surga. Saudara, jadi hati-hati. Ya, jangan sampai saudara berdiri di depan pintu surga. Ada yang duluan saudara ngamuk. Gimana sih? Tuhan bilang, kumat, masuk dulu. Ya, jangan sampai saudara. Ya, karena itu kalau saudara berkata saudara penuh dengan roh tapi tidak ada buah, maka itu adalah kebohongan. Dan yang terakhir adalah karunia roh. Ya, kita tidak sempat bahas, saudara tahu ayatnya di dalam 1 Korintus 12, baca saja. Nah, karunia ini bukan bukti bahwa saudara lebih dari yang lain. Karunia ini adalah pemberian untuk melengkapi dan melayani kita dan orang lain. Karunia ini dibutuhkan, ya, ini adalah sarana yang Tuhan berikan. Jadi jangan tolak sarana dan perlengkapan, tapi juga tidak perlu bermegah. Tidak perlu sombong karena bisa bernubuat. Tidak perlu sombong karena bisa khotbah. Ya. Kalau saudara mengerti semuanya secara global, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidupmu, dan saudara ada di dalamnya, maka kita akan bertumbuh. Dan tahun ini kita semua akan dipakai Tuhan untuk menggenapkan semua rencana Tuhan. Saya percaya tuaian akan makin banyak. Saya percaya kemenangan akan makin besar. Saya percaya saudara kelimpahan buat anak-anak Tuhan akan makin nyata. Tapi dibutuhkan orang-orang yang mengerti Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus, intim dengan Dia. Menikmati semua yang disediakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat siang hari ini. Kami tahu hamba-Mu terbatas. Dan kami sudah menyampaikan apa yang Engkau mau. Hamba berdoa supaya ini menjadi satu rema dan terus mengejar mereka. Mari Roh Kudus, Engkau bawa mereka tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku dan menjadi orang-orang yang menikmatinya. Ini baru awal, dan ajarkan kami pengetahuan ini tidak berhenti dan mati, tapi pengetahuan ini kami praktekkan dalam hidup kami. Mari Tuhan, Roh Kudus, Engkau nyatakan diri-Mu, buat kami jatuh cinta, buat kami intim dengan Engkau, buat kami mengerti cara-cara-Mu, buat kami mengerti tuntunan-Mu dan bagaimana pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kerjakan jemaat di tempat ini, kerjakan setiap pribadi, kerjakan Tuhan supaya jadi seperti yang Kau mau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.